Cinta tak terbalas part 19. Ini kan, ucapnya kaget. Tempat pemakaman Alivia adalah tempat pertama yang kukunjungi bersama Alana. Setahun sudah aku tidak mengunjungi makam Alivia. Kenapa aku dibawa ke sini? Tanyanya setelah dia kaget di awal saat aku menghentikan mesin mobil. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku langsung melepaskan salbetnya setelah melepas salbetku. Dengar, ada yang harus kita bicarakan. Ini tentang aku, kamu, dan dia. Ucapku kemudian keluar dari dalam mobil. Berlari ke arah pintu penumpang dan membukakan pintu untuk Alana. Alana masih melongo kaget mendengar perkataanku dan sikapku. Kamu gak mau turun? Atau aku gendong kamu biar kamu turun? Tanyaku sambil senyum. Maksudnya kakang? Tanyanya. Ya, kamu mau keluar gak dari mobil? Bukan itu. Maksudnya apa yang harus kita bicarakan? Kenapa datang ke makam Mbak Alivia maksudnya? Makanya kamu cepat turun dan keluar dari mobil. Susah amat sih nah, ucapku. Alana keluar dari dalam mobil. Aku mengambil payung besar dari dalam bagasi. Ayo, ajakku sambil membuka payung itu dan menarik tangannya. Kami berjalan menuju makam Alivia. Penjaga makam yang sudah mengenalku mendampingi kami. Setelah sampai di depan makam Alivia, aku dan Alana berdoa lebih dulu, membaca Al-Fatihah dan doa-doa untuk almarhumah yang dibacakan oleh penjaga makam. Hatur nuhun Pak, ucapku setelah selesai berdoa. Bapak itu meninggalkanku berdua dengan Alana di depan makam Alivia. Hai Via, lama ya aku gak kesini, ucapku membuka pembicaraan sambil memegang nisannya. Sudah hampir 12 tahun kamu meninggalkanku, tapi rasanya baru kemarin kita masih tertawa bersama. Aku kesini bareng Alana loh. Ah, kamu pasti tahu ya kalau ada Alana di sini. Via, aku mau minta maaf sama kamu. Ya, aku mau minta maaf karena selama ini aku udah nyakitin adik kamu. Maaf juga karena Alana sering menangis. Maaf juga karena hari ini dan seterusnya aku gak bisa nepatin janji aku sama kamu, Via. Aku gak bisa menjaga Alana sebagai adik kamu dan adikku. Alana melotot ke arahku, kemudian mengerutkan keningnya. Bingung mungkin. Aku meraih tangannya dan menggenggam tangannya erat. Mimi Alana sangat lucu saat kaget dan bingung bercampur. Aku kesini untuk pamit sama kamu, Via. Maaf, aku gak bisa menjaga cintaku untuk kamu. Via, kamu lihat kan? Aku gak sanggup lagi memegang janjiku sendiri sama kamu. Aku gak bisa lagi menganggap Alana sebagai adikku. Aku ingin lebih, Via. Aku ingin Alana kelak yang menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Boleh kan, Via, kalau Alana yang menggantikan posisi kamu? Alana menatapku kaget, kemudian dia mengelus lembut lenganku. Aku mengelus lembut rambutnya. Senyumku tak pernah hilang dari wajahku saat menatapnya. Aku sayang kamu, Alivia, tapi hari ini aku lebih menyayangi Alana. Maafin aku ya, Via. Kang, suara Alana lirih. Aku langsung memeluknya. Aku sayang kamu, nah. Buat aku jatuh cinta sama kamu, nah. Ucapku di telinganya. Alana mengelus punggungku. Aku sayang kakang lebih dari apa yang kakang bayangkan. Dia melepaskan pelukannya, menarikku untuk mendekati nisan makam Alivia. Mbak Alivia, aku datang, ucapnya. Tangan kanannya mengelus nisan dan tangan kirinya masih menggenggam tanganku. Kami berduduk di samping makam Alivia. Lebih tepatnya Alana yang mengajakku untuk duduk. Mbak, hari ini aku juga mau minta maaf sama Mbak. Maafin aku yang sudah merebut kakang dari Mbak. Maafin aku karena aku sayang sama kakang. Aku tahu Mbak yang terbaik untuk kakang saat itu. Tapi saat ini aku akan menggantikan posisi Mbak seperti janjiku pada Mbak terakhir kali aku bertemu Mbak. Restui kami berdua, Mbak. Dan aku berjanji akan menjadi istri dan ibu anak-anak kakang yang baik dan dapat dibanggakan. Derai air mata Alana membasahi wajahnya. Aku meraih lengannya untuk bangkit dari duduknya. Memeluknya adalah hal yang membuatku ketagihan.
Aroma parfum tubuhnya selalu membuatku nyaman. Aku memeluknya erat kemudian mencium puncak kepalanya. Nah, aku sayang kamu. Entah sudah berapa kali aku mengucapkan sayang hari ini padanya. Aku tidak peduli. Alana menganggukkan kepalanya. Aku juga. Sayang Kakang, ucapnya pelan. Bunga terakhir untukmu, Via, ucapku sambil meletakkan setangkai bunga lili di tengah makamnya. Alana puff. Senyumku terus mengembang saat aku masuk dalam rumah. Hari ini sungguh bukan hari sialku. Iya, aku ngumpat tadi pagi karena aku hampir saja tidak bisa mengikuti jadwal praktekku karena terlambat. Hari ini adalah hari paling bersejarah dan hari paling bahagia yang aku alami. Tahu rasanya cinta terbalaskan itu gimana? Hanya satu kata, bahagia. Mbak, panggil Nona. Apa sih? Tanya aku ketus karena merasa terganggu. Ih, sewot amat. Itu di bawah ada Mas Iki. Lagian kenapa dari tadi handphone Mbak nggak aktif sih? Ngapain dia kesini? Emang kenapa kalau nggak aktif? Ya ampun, handphoneku ketinggalan. Aku menepuk jidatku. Aku langsung berlari keluar dari kamar hingga akhirnya berhenti mendadak karena melihat Kakang dan Iki sedang berada di ruang tamu. Oh my god. Nah, ini orang yang ditunggu-tunggu keluar dari kandangnya. Suara Mas Atala membuat Kakang dan Iki menoleh ke arahku. Iki bangkit dari duduknya. Kamu kemana aja sehari ini, Bi? HP kamu gak aktif lagi, ucapnya langsung. Aku hanya tersenyum asem dan duduk di kursi tengah yang biasanya Pap tempati. Ini HP kamu ketinggalan di mobil tadi. Maaf ya, aku matiin HP kamu, ucap Kakang seakan menjawab pertanyaan Iki sebelumnya. Wow, kayaknya ada cinta segitiga di sini. Mas Atala ikut nimbrung duduk di samping Kakang. Mas, ucapku sambil melotot ke arah Mas Atala. Mas Atala mengerutkan keningnya, merasa ada yang salah dengan sikapku. Dia mengangkat bahu acuh, kemudian kembali duduk ke ruang tengah. Terima kasih loh Kang sudah jemput Alana. Hari ini aku sibuk kuliah jadi khawatir banget, karena gak ada kabar dari Alana sehari ini. Ucap Iki langsung mengambil handphoneku dari tangan Kakang. Bukan masalah, aku senang bisa menjemput Alana hari ini. Aku balik ya, ucap Kakang. Rasanya bunga dalam diriku bermekaran mendengar ucapan Kakang. Aku menatapnya sejak tadi matanya tak lepas menatapku dengan senyum terindahnya. Dia bangkit dari duduknya dan aku mengikuti pergerakannya. Tapi tiba-tiba Iki menahan tanganku, menyadarkanku bahwa dia masih berada di sini. Kakang melihat sikap dingin Iki yang menjurus ke sikap kasarnya langsung menatap Iki yang masih tertunduk. Bi, aku masih ada perlu sama kamu, ucapnya tegas. Kamu ada perlu apa? Ucapku sini sambil mengentakkan tanganku. Oke nah, aku balik ya, ucap Kakang kemudian mengelus kepalaku lembut. Loh, udah mau balik duh? Tanya Mas Atala. Ya bro, gue balik dulu ya. Tumbenan lo gak ke rumah gue hari ini? Balik tanya Kakang. Iya bro, gue balik dulu ya. Tumbenan lo gak ke rumah gue hari ini? Balik tanya Kakang. Gue malas berantem sama si Tengel. Lagi puasa ngomong gue. Padahal makan malam di sini aja Kang. Ajak Mam dari arah dapur. Makasih Mem, besok lagi ya. Panu kangen masakan bubun. Ucapnya sambil nyengir menoleh ke arahku dan tersenyum sebelum keluar dari rumah. Jadi sehari ini kamu sama dia? Tanya Iki ketus.